Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Job Order Costing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdapat Ahmad Fauzan, Ita Rosita, Karisma Alif Perdana Putra, Muzalifa Kaisya Widya Putri, dan Khairuddin Alfian. Yang pertama, pengertian job order costing, yaitu adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pekerjaan atau pesanannya. Sistem ini cocok untuk pekerjaan atau pesanan yang unik serta barang atau jasa yang dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh para pelanggan atau pemesan. Metode harga pokok pesanan banyak yang digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, dan pesawat terbang. Selain itu, metode harga pokok pesanan dapat pula digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultan manajemen, proyek, dan lain-lainnya. Di sini terdapat siklus pembuatan produk dan siklus dari akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk sejak dari dimasukkan bahan baku ke dalam proses sampai dengan dihasilkannya produk jadi dari proses produksi tersebut. Sini juga terdapat aliran biaya produksi dalam rekening buku besar. Nah, siklus akuntansi biaya dapat digambarkan lewat rekening-rekening buku besar untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Dan ini terdapat rekening-rekeningnya. Yang pertama itu di sini ada barang dalam proses, digunakan untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Serta ada persediaan bahan baku yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli, biasanya di sisi debit, dan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi biasanya di sisi kredit. Di sini ada gaji dan upah. Rekening ini merupakan rekening antara yang digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah di sisi debit, dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk, yaitu di sisi kredit. Di sini juga ada biaya overhead pabrik yang dibebankan, digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, yaitu di kredit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, itu di sisi debit. Di sini juga ada persediaan produk jadi, digunakan untuk mencatat harga pokok jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang, itu di sisi debit. Dan harga pokok produksi jadi yang dijual di sisi kredit. Dan yang terakhir itu ada persediaan produk dalam proses, digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang pada akhir periode masih dalam proses, yaitu di sisi debit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Keisha. Selanjutnya ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Ada 5 karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan. Dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Yang kedua, ada biaya produksi harus golongan berdasarkan hubungan dengan produk menjadi 2 kelompok.
Berikut ini merupakan dua kelompok tersebut. Yang pertama ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga ada biaya produksi langsung, berdiri dari bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang keempat, yaitu biaya produksi langsung dihitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya teradil. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan berdasarkan harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dan yang terakhir ada harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya ada karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama ada proses pengolahan produk secara terputus-putus. Yang kedua ada produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pemesan. Yang ketiga ada produk ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan memenuhi persediaan di gudang. Selanjutnya ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, manfaatnya adalah menentukan harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses disajikan dalam neraca. Kontrol dan rekening pembantu. Rekening pembantu atau subsidiary account dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol atau controlling account di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Rekening kontrol yaitu adanya persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, barang dalam proses, biaya overhead pabrik, sesungguhnya biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir ada biaya pemasaran. Sedangkan rekening pembantu yaitu ada kartu persediaan dan kartu harga pokok, kartu biaya, dan yang terakhir ada kartu persediaan. Selanjutnya ada kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan, berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi. Sebagai contohnya ini, ada dari PT Eliona Sari dari Yogyakarta dengan nomor pesanan A101 dengan jenis produk undangan dengan tanggal pemesanan tanggal 2 November 2021 dan tanggal selesainya tanggal 22 November 2021 dengan customernya yaitu PT Rimendi dengan sifat pesanannya itu segera dengan jumlah pesanannya 1.500 eksemplar, harga jual 4.500.000. Dengan rincian yaitu satu ada biaya bahan baku yang terdiri dari kertas X dengan harga 850.000 dan tinta A sebesar 500.000 dengan total biaya bahan baku yaitu 1.350.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja yaitu sebesar 500.000 dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik dengan biaya tenaga kerja langsung dengan tarif 150% atau dengan jumlahnya jadi 1.350.000. Dengan jumlah biaya total produksinya secara keseluruhan itu adalah 3.600.000. Nah, selanjutnya ada penerapan perusahaan. Dari PT Eliona tersebut berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi adalah full casting. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor dan setiap dokumen sumber
dan dokumen pendukung diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan November 2021, PT Eliona terdapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah sebesar 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki. Sedangkan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Pertama, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan pembeli bahan baku dan bahan penolong, yaitu ada bahan bakunya rinciannya kertas jenis X dengan jumlah 85.000 dengan harga primnya yaitu 10.000, maka totalnya menjadi 850.000. Yang kedua, ada kertas jenis Y dengan jumlah 10 roll dengan satu rollnya berharga 350 perak dengan total menjadi 3.500.000. Salah nggak sih? Yang ketiga, jenis tinta A 5 kg dengan per kilonya dengan harga 100.000 dengan total menjadi 500.000. Tinta jenis B 25 log dengan satu lognya yaitu 25.000 dengan total menjadi 625.000. Maka jumlah bahan baku yang harus dibeli yaitu dengan total harga 5.475.000. Dan yang kedua ini ada bahan penolong ya. Rencana sebagai berikut. Yang pertama ada bahan penolong P 17 kg dengan harga 1 kilogramnya itu sebesar Rp10.000 dengan total menjadi 170.000. Yang kedua ada bahan penolong Q 60 liter, per liternya dihargai 5.000, maka totalnya menjadi 300.000. Maka dengan jumlah bahan penolong yang harus dibeli yaitu 470.000. Maka total dari keseluruhan bahan baku dan bahan penolong menjadi 5.945.000. Dengan catatan yaitu keterangannya ada jurnal 1, prosedur bahan baku menjadi 5.475.000 dan utang dagang menjadi 5.475.000. Jurnal 2-nya persediaan bahan penolong 470.000 dan utang dagangnya yaitu 470.000. Yang kedua, pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Bahan baku untuk pesanan 101 yaitu dengan rincian kertas jenis X 85 rim dengan harga serimnya 10.000 menjadi 850.000. Tinta jenis A 5 kg dengan harga 1 kg yang dihargai 100.000 maka menjadi 500.000. Total jumlah bahan baku pesanan dengan nomor seri 10001 yaitu 1.350.000. Nah, yang kedua, bahan baku untuk pesanan 102 yaitu sebagai berikut. Kertas jenis X 10 rim dihargai satu rimnya 350.000, maka total 10 rim tersebut menjadi 3.500.000. Tinta jenis B dengan total 25 kg per rimnya yaitu 25.000, maka totalnya ialah jadi 625.000. Jumlah bahan baku pesanan dengan nomor seri 102 menjadi 4.125.000. Jumlah bahan baku yang dipakai keseluruhan dari pesanan 101 dan 102 yaitu menjadi 5.474.000. Pada proses kedua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut, yaitu bahan penolong P 10 kg per kilogramnya 10.000, maka totalnya menjadi 100.000. Bahan penolong Q 40 liter dengan satuan liternya dihargai 5.000 menjadi 200.000. Maka jumlah bahan penolong yang dipakai dalam produksi
itu sebesar 300.000. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fojan. Ya, untuk selanjutnya ada kartu harga pokok pesanan 101. PT Eliana Sari, Yogyakarta. Nomor pesanannya A101. Jenis produknya undangan. Tanggal pesan 2 November 2021. Tanggal selesainya 22 November 2021. Pesanannya untuk PT Rimendi. Sifat pesanan segera. Jumlahnya ada 1.500 eksemplar. Harga jualnya ada 4.500.000. Dan untuk rincian biaya bahan bakunya, keterangan kertas X dengan jumlah 850.000, tinta A dengan jumlah 500.000, dan totalnya jadi 1.350.000. Untuk biaya tenaga kerja ada nomor kartu jam kerja 900.000, dan untuk biaya overhead pabriknya ada biaya TKL dengan tarif 150%, jumlahnya 1.350.000. Dan untuk total semuanya jadi 3.600.000. Dan untuk pencatatan jurnalnya, barang dalam proses biaya bahan baku 5.475. Persediaan bahan baku 5.475. Dan selanjutnya ada kartu harga pokok pesanan 101 PT Eliana Sari, Yogyakarta. Nomor pesanan 100, yang tadi 102 berarti ya. Jenis produknya undangan. Tanggal pesan 15 November 2021. Tanggal selesainya 16 November 2021. Dan pesanan PT Oki, sifat pesanan segera. Jumlahnya ada 20.000 eksemplar. Harga jual 20 juta. Untuk rincian biaya bahan bakunya, keterangan kertas X dengan jumlah 3.500.000, tinta A dengan jumlah 525.000, dan jumlahnya 4.125.000. Untuk keterangan biaya tenaga kerja, nomor kartu jam kerja 5 juta, biaya overhead pabriknya, jam mesin, biaya TKL dengan tarif 150%, jumlahnya 7.500.000, dan total semuanya ada 16.625.000. Untuk pencatatan jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya 300.000, persediaan bahan penolong 300.000. Yang ketiga ada pencatatan biaya tenaga kerja. Upah langsung untuk pesanan 101, 225 jam per 4.000, jadi 900.000. Upah langsung untuk pesanan 102, 1.250 jam per 4.000, jadinya 5 juta. Upah tidak langsungnya ada 3 juta dan jumlah semuanya 8.900.000. Gaji karyawan admin dan umum 4 juta. Gaji karyawan bagian pemasaran 7.500.000. Dan total semua jadi 11.500.000. Dan jumlah biaya tenaga kerjanya ada 20.400.000. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. A. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Jurnal 5. Gaji dan upah 20.400.000. Utang gaji dan upah 20.400.000. Dan selanjutnya ada pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, itu dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mencatatnya dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dan dicatat sebagai unsur biaya overhead pabrik serta didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dan yang terakhir ada biaya tenaga kerja non produksi, merupakan unsur biaya non produksi dan dibebankan kepada rekening kontrol biaya administrasi dan umum atau biaya pemasaran. Dan selanjutnya ada catatan jurnal 6. Barang dalam proses biaya tenaga kerja 5.900.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 3 juta, biaya admin dan umum 4 juta, biaya pemasaran 7.500.000, dan gaji dan upahnya 20.400.000. Dan selanjutnya ada pencatatan gaji dan upah. Catatan jurnal ke-7. Utang gaji dan upah 20.400.000 dan kasnya 20.400.000.
Dan yang keempat ada pencatatan biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 8.850, biaya overhead pabrik yang dibebankan 8.850. Misalnya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selain biaya bahan penolong 300.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta seperti dalam jurnal 4 dan 6. Jadi untuk penulisannya ada biaya depresiasi mesin 1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik 2 juta, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000, biaya pemeliharaan mesin 1 juta, dan biaya pemeliharaan gedung 500.000. Dan total semuanya ada 5.700.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma Alif. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya tersebut adalah sebagai berikut. Ada biaya overhead pabrik sesungguhnya 5.700.000. Ada akumulasi depresiasi mesin sejumlah 1.500.000. Ada akumulasi depresiasi gedung sejumlah 2 juta. Ada persekot asuransi sejumlah 700.000. Ada persediaan suku cadang sejumlah 1 juta. Ada persediaan bahan bangunan sejumlah 500.000. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Ada jurnal 10. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sejumlah 8.850.000. Ada biaya overhead pabrik sesungguhnya sejumlah 8.850.000. Lalu ada selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode akuntansi. Ditentukan dengan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Setelah jurnal ke-10 dibukukan, saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah sebagai berikut. Ada debit jurnal ke-4 sejumlah 300.000, jurnal ke-6 sejumlah 3 juta rupiah, jurnal ke-9 ada 5.700.000, jumlah debit sejumlah 9 juta. Ada kreditnya jurnal ke-10 sejumlah 8.850.000. Jadi selisih pembebanan kurang atau underplayed sejumlah 150.000. Selisih biaya overhead pabrik pada akhirnya dipindahkan ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Jika terjadi selisih pembebanan kurang, maka dibuat jurnal. Selanjutnya ada jurnal 11, selisih biaya overhead pabrik sejumlah 150.000. Ada biaya overhead pabrik sesungguhnya sejumlah 150.000. Yang kelima ada pencatatan harga produk jadi. Pesanan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ini dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Misalnya dari contoh di atas, pesanan 101 telah selesai diproduksi, maka dari kartu harga pokoknya dilihat dari gambar 2.5 akan dapat dihitung biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan yang bersangkutan. Harga pokok pesanan 101 dihitung sebagai berikut. Ada biaya bahan baku sejumlah 1.350.000. Ada biaya tenaga kerja langsung sejumlah 900.000. Ada biaya overhead pabrik sejumlah 1.350.000. Lalu jumlah harga pokok pesanan 101 sejumlah 3.600.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi tersebut adalah sebagai berikut. Ada jurnal 12, persediaan produk jadi sejumlah 3.600.000. Ada barang dalam proses biaya bahan baku sejumlah 1.350.000. Ada barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sejumlah 900.000. Barang dalam
proses biaya overhead pabrik sejumlah 1.350.000. Yang keenam ada pencatatan harga pokok produk dalam proses. Pada akhir periode kemungkinan terdapat pesanan yang dalam selesai produksi. Biaya yang telah dikeluarkan pada pesanan tersebut dapat dilihat dari kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Kemudian dibuat dari jurnal untuk mencatat persediaan produk dalam proses dengan mendebit rekening persediaan produk dalam proses dan mengkredit rekening barang dalam proses. Misalnya dari contoh di atas, pesanan 102 pada akhir periode akuntansi belum selesai dikerjakan. Harga pokok pesanan 102 dapat dihitung dengan menjumlah biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan sampai dengan akhir bulan November 2021 yang telah dicatat dalam kartu harga pokok pesanan tersebut. Dilihat dari gambar 2.6, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang belum selesai adalah sebagai berikut. Ada jurnal ke-13, persediaan produk dalam proses sejumlah 16.625.000. Ada barang dalam proses, biaya bahan baku sejumlah 4.125.000. Ada barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung sejumlah 5 juta rupiah. Ada barang dalam proses, biaya overhead pabrik sejumlah 7.500.000. Yang ketujuh ada pesanan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok produk yang diserahkan kepada pemesan dicatat dalam rekening harga pokok penjual dan rekening persediaan produk jadi. Dari contoh di atas, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 101 yang diserahkan kepada pemesan adalah sebagai berikut. Jurnal ke-14, harga pokok penjualan sejumlah 3.600.000, ada persediaan produk jadi sejumlah 3.600.000. Yang ke-8 ada pencatatan pendapatan penjualan produk. Pencatatan pendapatan penjualan produk, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk kepada pemesan dicatat dengan mendebit rekening piutang dagang dan mengkredit rekening hasil penjualan. Pada awal contoh ini telah disebutkan bahwa pesanan 101 berupa pesanan 1.500 lembar undangan dengan harga jual 1.000 per 500 per lembar atau harga total 4.500.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat piutang kepada pemesan adalah sebagai berikut. Jurnal ke-15, piutang dagang sejumlah 4.500.000, ada hasil penjualan sejumlah 4.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.